Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Kameswara berdecak kagum dengan apa yang dikatakan oleh Empu Gandring. Dia tidak menyangka kalau benda yang berada di puncak Bukit Sempulungan itu begitu ampuh dan mempunyai kekuatan yang tinggi. Sambil menoleh ke bukit kecil itu, kembali Kameswara menatap orang tua yang berada di hadapannya itu. Pantas para tokoh sakti begitu menginginkan logam itu. Ya, jalan yang paling baik agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kita harus menyelamatkan logam itu, Paman. Oh, sulit Kameswara. Apalagi benda itu dijaga oleh makhluk yang ganas. Benar, Paman. Tapi kukira kita dapat berpikir bagaimana caranya agar dapat menaklukkan kabut jahat itu. Bukankah makhluk itu bukan manusia? Tentunya dia tidak dapat berpikir seperti kita. Berarti dia bisa kita singkirkan dan dapat kita perdaya dengan akal kita. Kameswara, apakah kau yakin dapat melawan makhluk itu? Dia itu terlalu kuat untuk dilawan, Kameswara. Sekalipun kau mempunyai kehebatan yang tinggi, tetapi kehebatan yang kau miliki tidak akan ada artinya bagi makhluk kabut itu. Aku tidak omong kosong, tetapi kenyataanlah yang bicara. Makanya aku katakan, apakah kau yakin dapat menaklukkan kabut itu? Maaf, Paman Gandring. Rasanya aku tidak dapat menemani kalian bicara. Aku sudah terlalu lelah. Di samping itu, cara berpikir Kameswara tidak terjangkau olehku. Kalau kau ingin istirahat, istirahatlah, Panji. Kau tidak perlu cemas, karena kami tidak akan kemana-mana. Terima kasih. Semoga apa yang kalian pikirkan dapat kalian pecahkan. Iya. Mungkin dia terlalu lelah setelah seharian terjaga memikirkan kabut itu. Ya, tidurlah yang lelap, Panji. Dan jangan memikirkan apa-apa lagi. Kameswara, bukankah kau berniat ingin kembali ke lereng Gunung Raung? Apakah besok kau akan melanjutkan perjalananmu? Sepertinya tidak, Paman. Saya masih ingin berada di desa ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sini. Tapi bukankah kau katakan bahwa Pesanggaran tengah dilanda kemelut? Iya, tetapi kukira Pesanggaran pun tidak berbeda dengan desa-desa yang lain. Kosong dan tidak berpenghuni lagi. Kecuali Boja Pradata dan Tranggana yang berada di sana. Boja Pradata dan Tranggana. Apa maksudmu, Kameswara? Menurut Paman Kuda Sumekar, bahwa perguruan telah direbut oleh Boja Pradata dan Tranggana. Mereka rupanya masih menyimpan dendam untuk menguasai Pesanggaran. Mereka memang manusia-manusia jahat yang tidak pernah puas. Lalu bagaimana dengan saudara-saudaramu? Mereka semua mengungsi, Paman. Kecuali Paman Haryo Panumping dan Paman Yuyu Rumpung. Mereka tewas dengan menyedihkan. Saya sebenarnya ingin cepat-cepat kembali ke sana, Paman. Tetapi setelah saya pertimbangkan, biarlah persoalan di sini dulu yang akan saya atasi. Toh mereka semua sedang mengungsi di tempat yang aman. Ya, itu terserah kamu. Karena kau mempunyai pertimbangan sendiri. Kameswara, malam sudah semakin larut.
Apakah kau tidak ingin istirahat, Kameswara? Mata saya belum mengantuk, Paman. Kalau Paman ingin istirahat lebih dulu, silakan. Tidak. Aku justru ingin bersemadi. Kalau kau nanti ingin istirahat, ya istirahat saja, Kameswara. Iya, Paman. Malam terus menggapai waktu. Ombak berdebur keras di bagian Teluk Pangpang. Dan di sebelah timur semenanjung yang merupakan mulut selat, pusaran air tak henti-hentinya bergerak, seakan-akan sukar untuk diterka kemana arahnya berlari. Sementara itu di Pesanggaran, di mana perguruan itu tinggal puing-puingnya saja, Biku Dewa Hastu dan Anjan Piani Kayuwangi memandang dengan tatapan iba. Ternyata keadaan di Pesanggaran tidak berbeda dengan keadaan perguruan Palwasambu, Adi. Ya, tempat yang semula indah dan damai, sekarang tinggal puing-puing saja. Iya, tangan-tangan jahat telah memporak-porandakan ketenangan itu, Kakang. Kalau saja Kakang Kanigara masih hidup, tentunya Pesanggaran tidak akan mengalami nasib seperti ini. Ya, kukira tidak demikian, Adi. Perjalanan hidup ada yang mengatur. Kalau keadaan Pesanggaran mengalami nasib buruk, itu karena sudah suratan yang ditulis Hyang Maha Agung. Nah, apakah menurut Kakang, musibah yang menimpa Pesanggaran dan Palwasambu ada hubungan dengan jatuhnya benda itu? Kukira tidak, Adi. Peristiwa itu terjadi sebelum jatuhnya benda dari langit itu. Lalu, siapa orang yang berani merusak Pesanggaran, Kakang? Bukankah di perguruan ini masih banyak saudara-saudara kita yang berilmu tinggi? Ya. Aku mempunyai dugaan orang yang merusak dan menghancurkan perguruan Pesanggaran adalah Boja Pradata dan Tranggana. Sekalipun waktu itu Pesanggaran masih mempunyai orang-orang yang berilmu tinggi, tetapi Boja Pradata dan Tranggana pun termasuk tokoh jahat yang hebat. Makanya bukan mustahil jika saudara-saudara kita harus pergi dan mengungsi. Boja Pradata dan Tranggana? Iya. Apa sebenarnya tujuan mereka merebut perguruan ini, Kakang? Hadi, perguruan ini dulu sebenarnya milik mereka. Kakang Kanigara telah merebutnya. Tetapi sungguh di luar dugaan, mereka merebutnya kembali dengan cara yang kasar dan kejam. Hingga akhirnya perguruan ini tidak karuan lagi bentuknya. Pantas saja kalau Boja Pradata berbuat jahat pada orang-orang Pesanggaran. Rupanya dia ingin menuntut balas. Iya, tapi seharusnya hal ini tidak terjadi. Ya, sudahlah, Adian Jampiani. Sebaiknya sekarang kita periksa suasana di sini. Barangkali kita dapat mengambil gambaran yang jelas dari apa yang telah terjadi. Iya, Kakang. Keadaan di sini semakin menguatkan kecurigaanku terhadap Boja Pradata. Ya, kukira dialah yang menghancurkan perguruan ini bersama Tranggana. Kau lihat itu. Menurut sepengetahuanku, di Pesanggaran tidak ada kendi seperti itu. Ambillah. Iya, Kakang. Apa isinya? Tua, Kakang. Jelas bukan. Pesanggaran tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk meminum benda seperti itu. Ini pasti milik Boja Pradata. Tetapi kenapa mereka tidak ada di sini, Kakang? Bukankah Boja Pradata dan Tranggana berniat ingin kembali menguasai Pesanggaran? Ya, benar.
Tetapi lebih dari itu, ada sesuatu yang menarik untuk mereka lakukan, adik. Yaitu dengan mendapatkan logam yang jatuh dari langit. Oh, rupanya mereka pun sudah tahu tentang sinar yang jatuh dari langit itu, Kakang. Dunia akan semakin berbahaya dengan campur tangan mereka. Lalu, apakah Kakang mempunyai gambaran kemana saudara-saudara kita mengungsi? Entahlah, adik. Aku sama sekali tidak mempunyai rekaan kemana mereka mengungsi. Sebaiknya sekarang kita tinggalkan tempat ini. Kita harus berkuda ke arah barat. Barangkali saja ada keterangan yang akan kita dapatkan. Baiklah, Kakang. Mudah-mudahan saja kita dapat bertemu dengan salah seorang yang kita kenal, adik. Dengan begitu kita akan dapatkan keterangan yang sebenarnya dari perguruan pesanggaran. Ayo. Hop. Hop. Di tengah malam yang sunyi dan mencekam, Biku Dewa Hastu dan Anjan Piani berkuda menyusuri jalan setapak. Keduanya melintasi tepian Teluk Pangpang yang hampir mendekati Bukit Sempulungan. Dan di saat mereka sampai di sebuah desa, keduanya terperanjat melihat tulang belulang berserakan. Apa di sini? Kenapa banyak sekali tulang belulang berserakan? Rupanya desa ini baru saja terjadi sebuah peristiwa yang mengerikan, Kakang. Sungguh biadab sekali perbuatan orang itu. Bagaimana menurut Kakang? Barangkali Kakang mempunyai gambaran tentang perbuatan siapa ini. Sulit sekali menerka perbuatan siapa ini, adik. Kalau bocah Pradata yang melakukan, rasanya tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukan perbuatan biadab ini, melebihi kejamnya binatang? Lihat saja baik-baik. Tidak ada sedikit pun kulit yang melekat di kerangka-kerangka ini, selain darah kering yang menempel. Iya. Jangan-jangan bukan manusia yang melakukannya, Kakang. Entahlah. Rasanya sulit sekali kalau bukan manusia yang melakukannya. Apalagi selama ini aku tidak pernah tahu dengan munculnya makhluk lain. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, adik. Kita harus melihat di tempat lain. Apakah di sana pun ada kejadian seperti ini? Ayo. Ya. Hop. Ya. Rupanya di sekitar jalan ini pun banyak sekali tulang-tulang berserakan, Kakang. Iya. Aku jadi semakin penasaran, adik. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi. Lihat tengkorak manusia itu. Sebelahnya ada sebuah pedang. Aku rasa dia seorang pendekar, adik. Ya, sepertinya demikian, Kakang. Rupanya tengkorak-tengkorak yang berserakan di sini bukan hanya tengkorak manusia, adik, tetapi juga kerangka-kerangka hewan. Kalau dia memang bukan manusia, lalu makhluk apa dia sebenarnya? Kakang, perhatikan pedang yang tergeletak itu. Iya. Barangkali Kakang mengenalnya. Iya. Sepertinya aku pernah mengenal pedang itu. Iya. Aku baru ingat. Pedang ini milik Tranggana. Milik Tranggana? Iya.
Apakah tengkorak yang berada di samping pedang itu adalah tengkorak Tranggana, Kakang? Ya, mungkin saja itu tulang belulang Tranggana. Karena aku pernah mengenal pedang ini ketika berada di air terjun Kambangayun. Oh, benar-benar luar biasa sekali pembunuh itu. Dia mampu membunuh orang yang berilmu tinggi. Apalagi keadaan Tranggana kelihatannya menyedihkan sekali. Ya, tinggal tulang belulangnya saja. Memang sulit dibayangkan bagaimana kehebatan pembunuh itu. Mungkin dia manusia, tetapi mempunyai ajian yang aneh dan mengerikan, Kakang. Ya, kemungkinan seperti itu bisa saja benar, adik. Tetapi kita harus membuktikannya, adik. Membuktikannya? Ya. Apakah maksud Kakang kita menemui pembunuh itu? Tidak. Kita hanya mencari tahu saja. Ya, misalnya dengan mengintip orang itu. Kita harus hati-hati, Kakang. Karena bukan mustahil kita pun bisa mengalami hal seperti itu. Iya, kau benar. Kita pun bisa mengalami nasib seperti Tranggana kalau tidak hati-hati. Kakang, kau lihat di ujung desa itu. Sepertinya di sana ada orang tengah membuat perapian. Bagaimana kalau kita ke sana, Kakang? Iya. Tapi apakah kau tidak takut mengalami nasib seperti Tranggana? Aku kira tak ada yang perlu kita takutkan, Kakang. Selama kita masih mempunyai keyakinan. Ayolah, Kakang. Bukankah kita membutuhkan keterangan yang jelas dari peristiwa ini? Iya. Ayolah. Malam masih membentang, suasana sunyi dan mencekam itu semakin terasa menegangkan. Apalagi di sepanjang jalan itu tulang belulang manusia berserakan. Kakang, bagaimana seandainya yang kita lihat itu bukan perapian? Maksudku, cahaya itu adalah cahaya dari makhluk ganas yang membuat teror di desa-desa. Akan kita hadapi, kalau memang itu makhluk aneh. Tetapi kita harus mengintip dulu dengan jelas. Sudahlah, kau tidak perlu khawatir dengan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita resahkan. Ayo, teruskan. Kakang, ada apa ini? Tenang, adik. Kita tidak perlu cemas. Aneh sekali. Kenapa kuda ini tiba-tiba saja meringkih-ringkih ketakutan, Kakang? Sepertinya dia melihat sesuatu yang menyeramkan, Kakang. Turun, ini turun. Mumpung kuda ini sedang tenang. Ayo. Iya, Kang. Ular, Kakang. Alas kudamu meringkih ketakutan. Menepilah. Biar ular ini kusingkirkan. Ada saja. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Sepertinya hari sebentar lagi akan terang. Cahaya di ujung desa itu pun sudah tidak ada, Kakang. Apakah kita akan tetap ke sana? Iya. Kenapa harus kita urungkan, adik? Bukankah tadi kita berniat ke sana? Ayo. Kami berdua berada di sini. Apakah kau merasa dirimu dewa pelindung, sehingga kau berkata demikian? Jangan tersinggung. Aku cuma bergurau. Bukankah selama ini tidurmu tidak pernah tenang? Sampai kapanpun tidurku tak akan bisa tenang, selama kabut keparat itu masih ada dan berkeliaran. Seharusnya semalam kalian meninggalkan desa ini.
Karena tempat ini sudah menjadi lembah maut yang mengerikan, yang setiap saat menelan korban bagi siapa saja yang masih hidup. Hidup mati seseorang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, bukan ditentukan oleh makhluk jahat itu. Jadi apa gunanya aku takut? Dan bukankah kau sendiri bisa selamat dari bahaya maut itu, sementara yang lainnya mati dengan cara yang mengerikan? Ya, itu semua aku lakukan karena aku berusaha untuk menyelamatkan diri. Nah, benar bukan? Dengan menyelamatkan diri saja kau masih hidup. Apalagi jika kita berpikir bagaimana caranya untuk melawan makhluk itu. Batas hidup manusia ditentukan Yang Maha Kuasa. Jadi kukira tak ada gunanya kita takut. Sekarang aku mau tahu, bagaimana caranya kau bisa menyelamatkan diri? Aku menyelamatkan diri dengan menyelam ke dalam air. Menyelam ke dalam air? Iya. Oh, Paman, kita sudah mendapatkan kunci bagaimana menghindarkan diri dari kabut-kabut itu. Sekarang kita tinggal berpikir, bagaimana caranya memusnahkan benda asap berbahaya itu. Iya, kita memang harus berpikir bagaimana caranya melawan kabut-kabut itu. Oh, lihat itu. Oh, kabut yang berada di atas puncak bukit itukah yang kau maksudkan? Benar. Perhatikan saja. Kabut-kabut itu pasti akan menyebar. Ya, sebentar lagi benda asap jahanam itu akan bergerak. Kita harus berhati-hati. Oh. Sementara kabut-kabut itu mulai bergetar diterpa sinar matahari. Oh, lihat Paman. Iya. Kabut-kabut itu sepertinya mulai bergerak. Iya, kita harus waspada, Kameswara. Ternyata benar, kabut-kabut itulah pembawa bencana ini. Wah, perhatikan saja warna kabut-kabut itu. Bukankah suatu hal yang tidak wajar? Kameswara, kita harus berhati-hati. Siapa tahu ia bergerak tanpa kita sadari. Benar, Paman. Kabut-kabut itu dalam sekejap bisa berada di mana-mana. Dan yang paling menakutkan, dia selalu tahu di mana saja makhluk bernyawa berada. Oh, apa yang harus kita lakukan sekarang, Paman? Aku sendiri sedang berpikir, Kameswara. Sebaiknya kita ke tepi pantai saja. Jika ada bahaya mengancam kita bisa langsung menjeburkan diri ke air. Bagaimana? Iya. Kukira itu usul yang baik. Ayolah kita ke sana. Untuk sementara kita memang harus berpikir akan keselamatan kita. Setelah itu barulah kita berpikir bagaimana cara memusnahkan kabut-kabut setan itu. Ayo, segeralah menyingkir dari sini. Kenapa kita berhenti di sini, Kakang? Sebaiknya kita jangan menggunakan kuda, Di. Bukankah kita harus mengintipnya dulu sebelum berhadapan dengan orang itu? Iya, kau benar, Kakang. Adian Jampiani, perhatikanlah orang itu baik-baik. Apakah kau masih mengenalnya? Bukankah itu Tumenggung Ida Paksa, Kakang? Ternyata ingatanmu masih kuat tadi. Dia memang Tumenggung Yuda Paksa. Tapi kenapa orang itu berada di daerah ini? Apakah dia tidak tahu bahwa di sini sedang terjadi kemelut? Kukira dia tahu, Kakang. Mungkin kehadirannya di sini pun karena benda yang jatuh dari langit itu. Dia melihat kemari, Kakang. Iya. Apakah dia tahu bahwa ada orang yang mengintipnya, Kakang? Berhati-hatilah, Adik. Tumenggung Yuda Paksa termasuk orang yang jeli. Kurang ajar. Siapa orang yang mengintaiku? Apakah dia tidak tahu siapa orang yang tengah diincarnya? Akan kuberi pelajaran kedua orang itu dengan ranting-ranting kecil ini. Awas, Kakang!
Untung saja keduanya waspada dengan apa yang terjadi. Akhirnya ranting-ranting itu pun menancap pada sebuah pohon. Kurang ajar. Rupanya kalian yang mengintaiku. Apa maksudmu, ha? Tahan amarahmu, Tuan. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kalau boleh aku tahu, kenapa Tuan Temenggung sampai berada di tempat ini? Jangan berpura-pura tidak tahu kau keparat. Aku tahu kehadiranmu di sini pun karena benda itu. Untung saja kau masih bisa menyelamatkan diri. Kalau tidak, mungkin sekarang kau sudah jadi bangkai. Rupanya amarahmu tidak bisa dikendalikan. Apakah kita tidak bisa berbicara baik-baik, Tuan? Apa perlunya bicara baik-baik denganmu? Kau pikir aku ini sahabatmu? Aku tidak pernah berpikir bahwa kau sahabatku. Kalau Tuhan tidak ingin bicara baik-baik denganku, baiklah. Mungkin kita tak akan pernah damai dalam hal apapun. Cukup. Jangan berbelat-belit. Katakan siapa kau sebenarnya. Apakah kau lupa padaku, Tuan Temenggung? Bukankah tadi kau sempat menyapaku, sekalipun dengan kemarahan? Aku memang pernah mengenalmu. Tetapi aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Ya, baiklah. Aku akan menjelaskan siapa aku sebenarnya. Apakah kau masih ingat dengan telik sandi yang bernama Lintang Panjer Sore yang telah menggetarkan Kediri itu? Apa hubunganmu dengan telik sandi itu? Bukankah yang kubutuhkan adalah penjelasan tentang siapa kau sebenarnya? Iya, sabar. Tenang. Kau tidak perlu menarik urat jika ingin tahu siapa aku sebenarnya. Baik. Mungkin kau tidak akan pernah mengerti tentang Lintang Panjer Sore. Namaku Biku Dewa Hastu. Biku Dewa Hastu? Iya. Lalu apa hubunganmu dengan Tumenggung Murti Wandawa? Seharusnya kau tidak perlu menyebut dia lagi sebagai seorang Tumenggung, Tuan. Kakang Sakyamurti sekarang adalah rakyat biasa, seperti halnya Tuan sekarang. Keparat. Rupanya kau sengaja memancing-mancing kemarahanku. Aku tidak memancing-mancing kemarahanmu. Aku bicara apa adanya. Cukup. Katakan ada hubungan apa kau dengan Sakyamurti. Jangan buat kemarahanku meledak. Nanti kau akan menyesal sendiri, Dewa Hastu. Sombong sekali kau, Tuan Yudapaksa. Seharusnya dalam keadaan seperti ini, kau tidak perlu lagi menonjolkan kesombongan. Kakang Sakyamurti adalah saudara seperguruanku. Dan lebih dari itu, dia adalah kakak kandungku. Pantas kau begitu membelanya dan mempertaruhkan nyawamu untuk keselamatan dia. Rupanya kau adik kandung Sakyamurti, ya? Katakan di mana dia sekarang berada. Sakyamurti masih menjadi buronan pemerintahan Kediri. Sekalipun dia masih menjadi buronan pemerintahan Kediri, apa gunanya Tuan menanyakan kakangku? Bukankah kau sendiri sudah tidak ada hubungan lagi dengan Baginda Kertajaya? Apakah dengan berhasil membawa kakangku ke Kediri, kemudian kau akan mendapatkan imbalan dari Baginda? Mengenaskan sekali. Cukup. Keinginanku untuk bertemu dengan saudaramu bukan lagi bicara masalah buronan, melainkan bicara masalah dendam. Aku sangat kecewa sekali padanya, Dewa Hastu. Dia telah menghancurkan masa depanku. Betapa piciknya, Tuan. Kegagalanmu dalam bertugas dan dicopotnya jabatanmu kau limpahkan pada kakangku. Kau katakan semua itu akibat dari kakangku. Bercerminlah, Tuan. Kukira kau punya pikiran luas untuk berpikir dan mengatakan siapa sebenarnya yang salah dalam hal ini. Siapapun yang salah, yang jelas masa depanku hancur akibat ulah Sakyamurti. Katakan di mana dia berada, Dewa Hastu. Aku tidak akan mengatakan
Di mana Kakang Sakyamurti berada bisa membaca wajahmu, Tuan. Biar bagaimanapun kau tidak akan berani mengajakku untuk berkelahi. Sebaiknya lupakan saja masalah kakangku. Semua itu demi keselamatanmu. Dan bukankah kehadiranmu di sini mempunyai tujuan tertentu? Maksudnya, bukan untuk mencari kakangku, kan? Baik. Untuk sementara aku akan melupakan masalah Sakyamurti. Tetapi suatu saat, dia harus kubawa untuk menghadap Kertajaya. Sekarang lebih baik kalian pergilah. Dan jangan turut campur dengan apa yang akan kulakukan. Aneh sekali. Seenaknya kau mengusir kami dari sini. Apa kau pikir yang menginginkan logam itu hanya kau saja? Tidak, sobat. Kami pun menginginkan logam yang turun dari langit itu. Kalau tiba-tiba kau mengusir kami, itu sama saja perbuatan bodoh. Jahanam! Rupanya aku memang harus turun tangan untuk mengusir kalian. Sabar, Tuan, tenang. Kami sebenarnya tidak menginginkan benda itu. Kehadiran kami berdua tidak lebih hanya ingin tahu apa yang akan terjadi di sini. Apakah Tuan tidak melihat tulang-tulang yang berserakan di sepanjang jalanan ini? Iya, itu adalah wabah yang disebarkan oleh benda logam itu. Kalau kalian berniat macam-macam, maka seperti itulah akibatnya. Anjan Pianik Kayuwangi segera menoleh pada Biku Dewa Hastu. Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tumenggung Yuda Paksa. Sementara orang bekas kepercayaan Raja Kediri itu hanya menatap tegang pada dua orang yang berada di hadapannya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Tumenggung Yuda Paksa pada dua orang yang berada di hadapannya itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.